Prime, podcast for curious mind. Konflik lahan di Lengan Sari, Sukabumi, Jawa Barat antara petani dengan perusahaan plat merah PTPN sudah berlangsung puluhan tahun. Pergantian pemerintahan tak mengubah nasib para petani. Mereka tetap direpresi, diintimidasi, dan terancam diusir dari tempat tinggal serta lahan garapannya. Sengketa berlarut di tanah eks hak guna usaha HGU PTPN 8 ini menjadi cermin kegagalan janji manis reforma agraria. Terlebih, antrean kasus serupa juga masih panjang mengular, menanti keberpihakan negara terhadap rakyatnya. Simak selengkapnya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saban pagi, Nuraini pergi ke sawah garapannya yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, Sukabumi, Jawa Barat. Jalanannya menanjak, butuh sekitar setengah jam untuk mencapainya. Itu semua ia lakoni bersama suami selama 9 tahun demi menghidupi anak-anaknya. Anak saya 3, yang pertama SMP kelas 2, yang kedua SD kelas 2, yang kecil 6 tahun. Nuraini hanya satu dari 230-an keluarga di desa Lengan Sari, Sukabumi yang menggantungkan hidup dari bertani sayur mayur seperti cabai, tomat, dan sawi putih. Meski hasil panen tak menentu, tergantung cuaca. Mudah-mudahan anak-anak nggak seperti saya ya. Mudah-mudahan anak saya mah sukses. Meskipun jadi petani tapi nggak seperti saya. Harus bisa jadi bos lah. Anak saya mah jangan seperti saya, susah-susah. Doa itu makin sering ia panjatkan. Sebab sawah Nuraini terancam digusur PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8. PTPN 8 mengklaim hak pengelolaan 150 hektar lahan di Lengan Sari. Padahal selama puluhan tahun, lahan itu terlantar dan warga dibiarkan menggarapnya. Bahkan, izin hak guna usaha HGU anak perusahaan BUMN tersebut sudah habis pada 2013 silam. Namun pada Oktober 2024, polisi datang dan memasang plang bertuliskan pengamanan aset BUMN. Sejak itu pihak PTPN kerap mengintimidasi petani. Salah satunya Sunanti. Intimidasi, dia menurunkan kepolisian dan TNI gitu untuk mengusir kami, dan sebetulnya itu mengusirnya secara halus dengan teori-teori perkebunan. Kita itu disuruh sewa ke perkebunan. Bapak 3 anak ini berulang kali diiming-imingi menjadi karyawan PTPN dengan janji menggiurkan. Namun, ia tolak. Masyarakat itu dibikin bodoh, nggak diperbolehkan untuk mandiri, punya usaha sendiri. Kepengennya mereka itu perkebunan, si masyarakat itu jadi karyawan semua. Warga juga ditawari program pemberdayaan masyarakat desa sekitar kebun atau PMDK oleh PTPN. Menurut skema ini, warga harus menyewa lahan PTPN jika ingin tetap bertani. Warga bergeming, sempat diajaki mediasi, tetapi selalu buntu. Warga Lengan Sari berembuk. Terbentuklah Persaudaraan Petani Surya Kencana Sukabumi, PPSS, pada 2018 sebagai wadah perjuangan melawan penggusuran. Ketua PPSS Herlan Suryadih bilang, petani ingin hak mereka atas lahan itu diakui. Ketentuan aturan di sini kan menggarap lebih dari 20 tahun itu udah bisa dan layak untuk menjadikan tanah tersebut jadi hak milik. Nah inilah mungkin kami juga PPSS ingin seperti warga negara yang lain. Kami ingin taat aturan, taat hukum. Sampai saat ini kami menggarap udah kurang lebih usia 40 tahun lah saya udah menggarap. Tapi kayaknya belum dapat kepastian hukum persoalan tanah. Herlan berharap Presiden Prabowo Subianto memihak rakyat kecil. Jadi sekali lagi saya berharap terhadap pemerintahan
Pak Prabowo ini mudah-mudahan di lahan yang sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat di tanah ex PTPN Kebun Buah Para ini supaya segera mendapatkan kepastian hukum. Langansari diusulkan menjadi salah satu lokasi prioritas reformasi agraria LPRA oleh Konsorsium Pembaruan Agraria KPA. Konsep yang digagas sejak 2016 ini bertujuan menyelesaikan konflik agraria dan memastikan keberpihakan kepada warga. Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Beni Wijaya. Masyarakat diakui hak atas tanahnya, dipenuhi hak atas tanahnya, dilepaskan dari konsesi perkebunan, dilepaskan dari klaim-klaim perusahaan swasta dan lain-lain. Langansari masuk kriteria LPRA karena sudah dikelola warga selama puluhan tahun. Warga juga mendapat dukungan pemerintah daerah. Nah, ini yang kita anggap sudah memenuhi syarat dalam konteks reforma itu. Yang pertama, dia memang merupakan kantong-kantong kemiskinan atau kantong-kantong ketimpangan tadi. Yang kedua, berstatus konflik, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan swasta, atau masyarakat dengan BUMN, atau dengan klaim pemerintah sendiri. Nah, termasuk, tapi ini sudah digarap oleh masyarakat, sudah digarap sampai puluhan tahun dan lain-lain. Pada 2020, KPA bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Jokowi berjanji akan menyelesaikan 50% usulan LPRA. Komitmen tersebut ditindaklanjuti Menteri Agraria dan Tata Ruang yang kala itu dijabat Hadi Cahyanto. Pada 2022, Hadi membentuk Satuan Tugas Percepatan Redistribusi Tanah pada LPRA dan penyelesaian konflik agraria. Kerjasama kita di era awal-awal Hadi Cahyanto, Menteri HTR, itu kita pernah membentuk Satgas Percepatan kan, yang ada 30 target lokasi yang kita dorong, kita prioritaskan untuk dipercepat penyelesaiannya. Namun hingga kini, baru 21 LPRA yang berhasil diperjuangkan. Sedangkan Langansari bersama 800-an usulan LPRA lain, prosesnya mandek. Banyak sebab. Salah satunya ego sektoral. Tidak bisa langsung ATR BPN yang mengeksekusi. Harus ada pelepasan dulu dari BUMN-nya, pelepasan aset dari Kementerian Keuangan, dan baru setelah itu ATR BPN yang mengeksekusinya dalam arti kata meredistribusikan kepada masyarakat. Nah, ini saya sering tidak ketemu, sering terjadi ego sektoral, termasuk juga. Ganti pimpinan, ganti kebijakan. Itu juga berlaku di reforma agraria. Sejak pucuk pimpinan Kementerian Agraria berpindah dari Hadi ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di awal 2024, LPRA tak lagi terdengar. Karena memang ini kan terjadi di berdekatan dengan tahun-tahun politik kan. Maksudnya itu kan udah menjelang akhir gitu. Dan kita lihat di era AHY pun justru lebih parah sebenarnya. Justru tidak ada sama sekali proses dialog dengan ATR BPN. Terus jadi Satgas yang dibentuk di era Hadi Cahyanto itu tidak ada kabarnya lagi. Justru bahkan ketika terjadi transisi dari Hadi ke AHY itu. Beni bilang cara kerja Hadi berbeda dengan AHY. Putra sulung SBY ini minim dialog. Pemerintah dan petani jadi makin berjarak. Kalau kita AHY justru lebih banyak kerja-kerjanya ke pencitraan, bikin pertemuan di Bali yang semacam itu. Tapi secara praktek di lapangan saya kira justru lebih mundur dari era Hadi sebelumnya. Di Langansari, petani kini kerap diintimidasi polisi. Mereka dianggap menyerobot lahan PTPN. Menurut KPA, ada beberapa nota kesepahaman MOU antara beberapa perusahaan perkebunan negara seperti PTPN dengan kepolisian. Tujuannya untuk pengamanan aset. Apapun yang diklaim sebagai aset oleh PTPN, polisi akan turun menjaga, sekalipun harus melawan warga. Ya, kalau kita lihat dari beberapa MOU kita temui, intinya memang PTPN minta mengajak dua instansi kerjasama ya untuk pengamanan aset mereka. Misalkan PTPN punya data, PTPN 8 di Jawa Barat, mereka punya data wilayah mereka ada di mana aja. Nah itu yang diminta kerjasama oleh misalkan sama Polda Jabar itu untuk pengamanan aset ini. KPA mengendus aroma kejanggalan dari perjanjian tersebut.
Jadi logikanya, kalau logika pengamanan artinya ketika mereka menemukan ada masyarakat yang berada di sana, kan artinya mereka akan menganggap itu misalkan penyerobotan, pendudukan liar dan lain-lain. Intinya memang kalau kita lihat soal poinnya pengamanan aset PTPN-nya ini. Baik, jadi mereka mengajak instansi keamanan kayak cuma polisi atau TNI untuk itu. Eskalasi konflik agraria antara petani dengan perusahaan di berbagai daerah terus memanas. Petani bentrok dengan aparat, korban pun berjatuhan. Maka tidak mengherankan di setiap wilayah konflik itu sangat tinggi angka kriminalisasinya, bahkan banyak yang tewas. Kita bisa cek data konflik atau catatan akhir tahun KP yang kita rilis setiap tahun kan, itu pasti selalu ada yang tewas, selalu banyak yang dikriminalisasi, bahkan sampai ratusan di wilayah-wilayah konflik tadi, karena pendekatannya sangat represif. KBR mencoba menghubungi PTPN 1 Regional 2 dan juru bicara Polda Jawa Barat. Pihak PTPN belum memberi tanggapan atas sengketa lahan di Langensari dan dugaan intimidasi terhadap petani. Asisten Humas Protokoler dan TJSL PTPN 1 Regional 2 Nisa Siti Zakiyah beralasan sedang berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat pusat. Sedangkan juru bicara Polda Jawa Barat Hendra Rohmawan tak merespon pesan singkat maupun sambungan telepon KBR. Nusron Wahid yang saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang juga enggan menjawab pertanyaan seputar LPRA. Ia hanya melempar pernyataan singkat bahwa proses redistribusi lahan LPRA bakal tuntas. Nanti juga pada saatnya akan terdistribusikan. Satgasnya kan ada namanya GTRA ya, gugus tugas reforma agraria. Ya masih lah. Tidak ada keterbukaan atau upaya untuk Bagi melibatkan KPA, akar masalah mandeknya penyelesaian LPRA adalah komitmen politik negara yang rendah. Pemerintah mengabaikan hak maupun perjuangan petani, kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Mesin birokrasinya nggak jalan. Mesin birokrasinya nggak jalan untuk menjalankan rencana tersebut, rencana reforma agraria. Jadi kebijakannya sudah ada, tapi mesin birokrasi tidak berjalan. Pada akhirnya, selalu rakyat kecil yang menjadi korban. Reforma agraria itu nggak mungkin tidak melibatkan gerakan rakyat dari bawah. Sehingga lokasi-lokasi petani yang berhadapan-hadapan dengan perhutani, dengan PTPN, dengan proyek-proyek strategis nasional, itu sebenarnya kalau ada political will yang kuat, maka bisa diselesaikan. Demikian Saga KBR.